Welcome back to my channel Nur Hidayatul Syarifah. Jangan lupa ya subscribe dan like channel. Prediksi soal PPK 2025 atau 2026 berdasarkan kasus viral di Indonesia. Apa saja yang dinilai dalam kompetensi manajerial? Dalam Permenpan RB nomor 347 tahun 2024 mencangkup yang pertama ada integritas, yaitu jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil. Kemudian yang kedua ada kerjasama. Selanjutnya komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Selanjutnya, kompetensi sosial kultural. Yang dinilai yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Selanjutnya, kemampuan berhubungan sosial. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang terakhir ada sikap empati. Selanjutnya ada wawancara, yaitu dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan. Langsung saja soal yang pertama. Anda bekerja sebagai manajer sebuah hotel. Suatu hari, salah seorang pelanggan menggantung jemuran pada fire sprinkle mengakibatkan air disemprotkan secara otomatis ke sekitar ruangan. Insiden tersebut berlangsung hampir 1 jam, mengakibatkan seluruh peralatan hotel basah hingga keluar area kamar tersebut. Dari soal tersebut, maka kita tahu bahwa masalah yang ada di soal yaitu insiden tersebut berlangsung hampir 1 jam, mengakibatkan seluruh peralatan hotel basah hingga keluar area kamar. Maka kita cari yang tepat. Yang A, saya memberikan teguran agar pelanggan tidak melakukan hal ini kembali. Dari yang A, kita tahu bahwa memberikan teguran agar pelanggan tidak melakukan ini benar, tapi kita kurang tepat untuk menjawab soal nomor 1. Yang B, saya membuat peraturan agar karyawan selalu memberitahukan fungsi fire sprinkle pada setiap tamu sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ya, ini mungkin bisa jadi. Tapi kita lihat yang C. Saya mencabut fire sprinkle agar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kurang tepat. Ini akan menambah masalah karena untuk mencabut maka di dalam hotel jika terjadi kebakaran maka tidak ada air untuk memadamkan apinya. Jadi yang C ini akan membuat masalah lagi. Yang D, saya meminta ganti rugi pada tamu tersebut karena telah mengakibatkan kerugian hotel.
Dari A, B, dan D, maka yang lebih tepat yaitu D, karena yang D lebih menjawab permasalahan dalam soal nomor 1. Karena dalam soal disebutkan seluruh peralatan hotel basah hingga keluar, maka yang lebih tepat meminta ganti rugi pada tamu. Yang A nilainya 2, yang B nilainya 3, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 4. Soal nomor 2. Kamu memiliki usaha yang cukup berkembang. Kamu mendapatkan pemasukan 2 kali gaji UMR setiap bulannya. Suatu hari kamu melihat usaha orang lain juga berkembang dengan baik. Tindakanmu adalah: A. Saya mengikuti usahanya agar saya memiliki usaha yang banyak. B. Saya tetap fokus menjalankan usaha saya agar semakin berkembang. Yang C. Saya membuat usaha yang sama dengannya. Yang D. Saya tidak peduli dengan usaha orang lain. Nah, dari soal nomor 2, kamu melihat usaha orang lain juga berkembang dengan baik. Nah, maka yang ditanyakan dalam soal nomor 2, tindakanmu itu seperti apa? Langsung saja yang A, saya mengikuti usahanya agar saya memiliki usaha yang banyak. Nah, dalam yang A, jika kita mengikuti usahanya, apakah semua usaha orang kita selalu ikutin? Nah, tidak kan? Maka yang A kurang tepat. Yang B, saya tetap fokus menjalankan usaha. Dari kata-kata tetap fokus menjalankan usaha agar semakin berkembang, ini lebih tepat dibandingkan yang A. Maka kita keep dulu. Kita lihat yang selanjutnya. Yang C, saya membuat usaha yang sama dengannya. Nah, ini yang C sama saja dengan yang A. Membuat usaha yang sama saja menirunya. Apakah semua orang usahanya bisa kita tiru? Nah, belum tentu. Karena keterampilan kita tidak selalu sama dengan yang lain. Maka kita harus membuat keterampilan kita sendiri untuk berkembang dengan usaha. Yang D, saya tidak peduli. Nah, jika ada kata tidak peduli, maka tidak usah kita lanjutkan. Karena ini positif salah. Maka yang lebih tepat adalah yang B. Maka yang A nilainya 3, yang B nilainya 4, yang C nilainya 2, dan yang D nilainya 1. Maka yang paling benar adalah yang B. Soal nomor 3. Bos membuat sebuah tim untuk menyelesaikan proyek A. Kamu tidak termasuk di dalam tim tersebut tanpa alasan apapun. Beberapa minggu kemudian, bos memintamu untuk bergabung dikarenakan proyek tersebut belum selesai hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Tindakanmu adalah: A. Saya menerima tugas tersebut jika mereka memberikan arahan yang tepat. B. Saya menanyakan kenapa mereka tidak memilih saya sejak awal. C. Saya menyayangkan perlakuan orang yang memilih saya untuk keuntungan semata. Yang D. Saya menerima tantangan tersebut. Gimana teman-teman? Apakah tahu jawabannya?
A, B, C, atau D? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam soal nomor 3, masalahnya yaitu bos memintamu untuk bergabung dikarenakan proyek tersebut belum selesai hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Dari soal tersebut, bagaimana tindakanmu? Yang A, saya menerima tugas tersebut jika mereka memberikan arahan yang tepat. Dalam A ada kata jika, maka menerima tugas namun ada persyaratan, maka yang A kurang tepat. Kemudian yang B, saya menanyakan kepada mereka. Ada kata menanyakan, maka tidak menyelesaikan masalah dalam soal. Yang C, saya menyayangkan perlakuan orang yang memilih saya. Tidak jelas untuk menyelesaikan soal nomor 3. Yang D, saya menerima tantangan tersebut. Dari A, B, C, maka yang lebih tepat adalah yang D, karena langsung menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dengan menerima tantangan. Yang A nilainya 3, yang B nilainya 2, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 4. Soal nomor 4. Kamu mendengar bahwa ada kasus pengedaran dan penggunaan narkoba di desa B. Desa tersebut berdekatan dengan desa tempat tinggalmu. Tindakan yang tepat adalah A, saya mengadakan edukasi rutin terkait narkoba kepada penduduk sekitar. B, saya meminta keluarga saya untuk tidak mengkonsumsi narkoba sebab sangat berbahaya bagi kesehatan dan melanggar hukum. Yang C, saya tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut. Yang D, saya menyebarkan berita tersebut agar warga takut menyebar dan mengkonsumsi narkoba. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? A, B, C, atau D? Yuk simak pembahasan bersama-sama. Dari soal nomor 4, permasalahannya yaitu kasus pengedaran dan penggunaan narkoba. Maka tindakan kita yang tepat bagaimana? Yang A, mengadakan edukasi rutin terkait narkoba kepada penduduk sekitar. Kita skip dulu. Yang B, saya meminta keluarga saya untuk tidak mengonsumsi narkoba. Ada kata keluarga saya, maka A dan B yang lebih tepat yaitu A, karena yang B hanya berfokus pada keluarga, maka jangkauannya lebih sempit. Sedangkan yang A, penduduk sekitar, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, maka jangkauannya lebih luas. Yang B tidak tepat. Yang C, saya tidak ingin terlibat, maka yang C kurang tepat. Karena tidak ingin terlibat, maka seperti kita diam saja. Yang D, saya menyebarkan berita. Menyebarkan berita tidak pasti menyebarkan yang benar atau yang salah, maka kurang tepat. Yang tepat adalah yang A. Yang A poinnya 4, yang B 3, yang C 2, dan yang D 1. Soal nomor 5. Anda baru saja selesai menggunakan maskapai A yang menemani perjalanan Anda dari kota Lampung ke Surabaya.
Salah satu penumpang histeris di depan tempat pengambilan bagasi. Ia mengaku emas yang ditaruh di kopernya hilang, namun pihak maskapai A tidak bisa memberikan bantuan. Jika saya di posisinya, maka saya tidak akan menyimpan barang berharga di koper bagasi. Yang B, saya mengingatkannya bahwa ia bisa dikenakan pencemaran nama baik jika emasnya tidak terbukti hilang. Yang C, saya menyarankan melapor kepada pihak berwajib. Yang D, sebaiknya ia tidak menuduh maskapai A tanpa barang bukti yang jelas. Bagaimana teman-teman? Soal nomor 5, silahkan jawab di kolom komentar A, B, C, atau D. Sertakan alasannya. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan like channel Nurul Hidayatul Syarifah.